Oke guys, kita ketemu lagi pada hari ini. Hari ini kita mempelajari suatu materi yang baru dengan tema times atau waktu. Bagaimana sih cara membaca waktu dalam bahasa Inggris? Bagaimana kita mau memberitahukan waktu kepada seseorang atau menanyakan waktu kepada seseorang di dalam bahasa Inggris? Oke, sebelum kita pelajari lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu bahwa untuk mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris, itu ada dua cara guys. Satu cara yang pertama adalah mengucapkan jamnya terlebih dahulu, baru menitnya. Yang kedua, baru mengucapkan menitnya dulu, baru jamnya. Nah, umumnya yang dipakai dalam textbook dimanapun kalian berada gitu ya, dalam textbook sekolah, textbook tempat kursus, dari SD, SMP, SMA, semua itu menggunakan cara yang nomor dua, yaitu dengan mengucapkan menitnya terlebih dahulu, baru jamnya. Dan soal pun, ujian pun yang keluar dalam bahasa Inggris, pasti yang keluar itu pasti yang nomor dua, bukan nomor satu. Oke, tapi dalam realitinya, dalam kenyataannya, kalian bisa bebas menggunakannya kan, bisa mengucapkan jamnya dahulu, baru menitnya, atau menitnya dulu baru jamnya, karena itu conversation nggak baku ya guys. Tapi biasanya kalau dalam bentuk tulisan writing mereka umumnya menggunakan cara yang nomor dua. Oke, kalau kita udah tahu bagaimana cara membaca waktunya, nah sekarang kita kan harus tahu dulu bahwa dalam bahasa Inggris waktu itu dibagi menjadi dua cara atau dua jenis, yaitu versi 24 jam atau versi 12 jam. Kalau versi 24 jam itu lebih mudah ya guys. Kenapa? Karena semakin besar angkanya, itu menandakan bahwa waktu itu seakan beranjak semakin malam. Sementara kalau versi 12 jam, kita mungkin agak bingung bedain waktu siang dan malamnya ini dengan caranya seperti apa ya. Karena itu kan hanya menggunakan angka 1 sampai 12. Sementara untuk versi 24 jam itu menggunakan angka 0 sampai ke terakhir ke 24. Jadi udah jelas banget kalau yang 24 jam semakin besar angkanya semakin malam. Tapi versi 12 jam bagaimana untuk bedakan pagi, siang, sore, malamnya? Nah, untuk versi 12 jam, kita kenal ada namanya AM dan PM. Apa itu AM dan PM? AM itu anti-meridian, yang berarti itu sebelum tengah hari dalam bahasa Latinnya. Jadi AM itu dimulai dari jam 12 tengah malam sampai jam 12 siang atau jam 12 tengah hari. Nah, ini yang termasuk pagi dan siang. Oke, dari jam 00 sampai jam 12 siang itu AM. Untuk waktu apa? Pagi sampai ke siang. Sementara jam 12 lewat 1 menit aja, 12 siang sampai ke 12 malam, itu kita kenal namanya PM atau post meridian, yang berarti setelah tengah hari. Kalau AM sebelum tengah hari, PM setelah. Jadi jam 12 lewat 1 menit atau 1 detik aja, itu sudah masuk jatuhnya ke PM. Oke, JPM. Jadi 12 PM sampai ke 2.00 itu berarti apa? Itu menandakan waktu siang, sore hingga malam. Oke, mungkin kalau versi 24 jam kita gampang ya mengucapinnya ya. Oh, 20 o'clock atau apa seperti apa semuanya seperti itu. Karena kita udah tahu angkanya semakin besar, angkanya semakin malam. Tapi yang versi 12 jam mungkin agak bingung. Pokoknya kalau 12 jam kita harus tahu dulu AM dan PM-nya. Kalau AM berarti menandakan pagi, PM siang beranjak ke arah malam. Dan harus diingat, lewat 1 menit 1 detik aja antara AM dan PM itu pasti akan berubah. Contoh, jam 9 pagi, 9 AM. Jam 1 siang, 1 PM. Oke, seperti itu ya guys. Jadi tahu ya. Oke, sekarang itu kalau untuk menentukan waktu pagi, siang, sore, dan malam dalam versi 24 jam atau versi 12 jam. Nah, sekarang kalau misalnya waktu lewat 30 menit. Nah, untuk waktu lewat 30 menit itu menggunakan kata half past, yang artinya sama, yaitu lewat 30 menit. Nah, half past ini cuma ada dilakukan untuk versi 12 jam, tidak ada versi dalam 24 jam. Jadi 24 jam tidak ada sebutan half past. Jadi 30 minute misalnya.
12:30, 13:30, seperti itu. Jadi nggak ada half 13, no, nggak ada. Jadi menyebutannya langsung, karena itu jamnya dulu baru menitnya ya. Nah, untuk menitnya dulu baru jamnya, di versi 12 jam itu menggunakan half past. Contoh, 8:30 pagi. Oke, it's half past 8 AM. 9:30 malam. It's half past 9 PM. Oke, harus diingat ya, kalau lewat half past itu hanya ada dalam versi 12 jam dan bukan versi 24 jam. Oke, kalau half past menyatakan lewat 30 menit, maka kalau misalnya teman-teman menggunakan lewat 1 menit pertama sampai menggunakan menit ke-29, itu juga sama menggunakan kata past yang artinya setelah atau sesudah. Kalian juga bisa menggunakan after, itu juga nggak masalah. Nah, kalau misalnya kalian pakai past, harus diingat itu menitnya sama, jamnya juga sama. Ya, contoh, jam 8:25. It's 25 past 8 AM. Jam 7:13 malam misalnya. It's 13 past 7 PM. Oke, jadi cara bacanya adalah karena ini menitnya dulu baru jamnya, maka menitnya dibaca sesuai. Kalau menitnya 25 ya baca angkanya 25, 13 ya 13. Jamnya gunakan apa? Pas, karena untuk menit pertama sampai menit ke-29. Nah, kalau menyatakan waktu kurang sekian menit, jadi kalau untuk menit ke-31 sampai menit ke-39 itu menggunakan kata to. Nah, di sini agak berbeda ya guys. Kenapa? Karena untuk menit ke-31 sampai 49, kalian menggunakan rumus itu menit dikurangi total 1 jam, itu kan 60 menit. 60 menit dikurangi menit yang akan mau dibaca baru ke arah jamnya. Nah, jamnya ini bisa bertambah bisa berkurang tergantung kalian cara bacanya. Kok bisa begitu sih kak? Iya, kalau misalnya kalian membaca sudah ada angkanya, sudah angka tulisan angka misalnya 8.40. Oke, 8.40 berarti jam 8.40. Gimana cara bacanya? It's 20 to 9. Jadi menit ke-60 dikurangi 40. Oke, jamnya dimajukan 1 angka. Itu kalau dalam bentuk angka yang harus dibaca harus dibaca dan ditulis. Nah, kalau misalnya udah ditulis seperti itu, kalian jamnya yang berkurang. Untuk kalau tulis dalam bentuk ke angka. Nah, ini angka dalam bentuk tulisan, tulisan ke dalam bentuk angka. Itu berbeda cara bacanya. Oke. Jadi udah jelas ya, kalau masih kurang jelas kalian bisa DM saya via WhatsApp ataupun Instagram ataupun di channel di kolom komen ya di bawah. Oke, itu untuk penggunaan kata to menit 31 sampai menit ke-59. Bagaimana kalau menit ke-15? Nah, menit ke-15 ini agak spesial guys. Kenapa? Karena dia menggunakan kata atau istilah quarter untuk menit 15 ataupun menit 45. Bedanya kalau menit ke-15 menggunakan past, jadi past quarter past. Nah, kalau menit ke-45 itu menggunakan apa? Quarter to. Oke, untuk penggunaan cara bacanya dari tulisan ke angka-angka ketulisan pun juga sama seperti yang sebelumnya, guys. Oke, sekarang kita juga ada istilah-istilah yang lebih spesifik nih dalam penggunaan waktu. Yaitu contoh misalnya midday, tengah hari atau siang hari. Midnight itu untuk sebutan tengah malam, pas jam 12 malam. Kalau midday itu pas jam 12 siang. Dawn, subuh atau fajar. Dusk itu senja, sore. Noon biasanya itu untuk siang, jam 12 siang. Oke, hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan waktu adalah penggunaan kata at dan in. Keduanya sama, menunjukkan preposisi atau kata depan, tapi digunakan pada periode waktu tertentu.
Kalau at digunakan untuk menyebutkan waktu yang diikuti dengan angka jamnya. Sementara in digunakan untuk menggunakan waktu yang spesifik atau periode waktu tertentu. Nah, pengecualian untuk kata night, dia tidak memakai at, yang memakainya at dan bukannya in. Padahal seharusnya in ya. Tapi khusus untuk night, itu dia memakai kata at, prepositionnya at. Contoh, I will go to the library at 8 a.m. Oke. I will go to the library at 8 a.m. Ingat, at baru preposisinya apa? Jamnya, waktunya disebutkan. Yang kedua, in. I will arrive at home in the morning. Dia menggunakan waktu spesifik atau periode waktu yang spesifik. Contohnya apa? Pagi, tidak diikuti dengan tulisan jamnya. Tapi kalau misalnya di sini paginya ini berubah menjadi malam, I will arrive at home in the night. No, salah. I will arrive at home at night. Karena khusus kata night, dia memakai kata at dan bukannya in. Oke. Dan ini gimana caranya kalau kita mau menanyakan waktu? Nah, untuk menggunakan waktu, cara kalian bertanya dan menggunakan waktu, biasanya ada istilah kata sejuta umat untuk dalam penggunaan waktu, yaitu apa? What time is it? Nah, itu adalah jam berapa sekarang? Itu merupakan istilah yang akan kalian temui paling sering dalam latihan conversation, dalam bentuk textbook, dalam soal-soal ujian. What time is it? Oke. Atau what is the time? Nah, biasanya umumnya sih what time is it? Itu jadi kata sejuta umatnya di situ. Oke, istilah-istilah yang lainnya bisa kalian pakai adalah what is the time? What time is it right now? May I know what time is it? Do you know what time is it? What time do you go to school? Oke, ini istilah-istilah yang bisa kita pakai untuk menanyakan waktu atau memberitahukan waktu. Oke, sampai sini udah jelas ya guys. Kalau misalnya jelas, kita ketemu lagi di sesi pelajaran berikutnya. And don't forget to subscribe our channel. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke saya via WhatsApp ataupun Instagram. Atau kalian juga bisa DM di kolom komen. Terima kasih.